Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang berada di rumah. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita tidak berada di dalam satu tempat, tapi kita percaya bahwa pada saat ini Tuhan Yesus ada di tempat kita masing-masing, Roh Kudus ada di tempat kita masing-masing. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau sujud di altarnya, kita mau membawa hidup kita mau menerima anugerahnya, dan kita mau menerima ampunan dan pembebasan dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bila hati terasa berat dan tidak ada seorang pun di sekitar kita yang mengerti tentang beban-beban dalam hidup kita, mari kita datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya apakah yang harus kita perbuat. Haleluya, Yesus Tuhan.
Ya Bapa Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus untuk segala penyertaan-Mu, pelindungan-Mu kepada kami semua Tuhan. Bagi kami yang pada saat ini berada di tempat ini, Tuhan memuji dan memuliakan Nama, maupun jemaat-jemaat terkasih yang sudah berada di rumah Tuhan. Kau berkati kami semua, Kau berikan perlindungan, penyertaan-Mu kepada kami semua Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami layak untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Ya Bapa ya Yesus, berkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya ya Bapa. Kiranya ibadah kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Curahkan Roh Kudus di tengah-tengah kami Tuhan, agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Sekali lagi ya Bapa, berkati pelayan-pelayan Tuhan hari ini. Pakai kami dengan baik Tuhan, pakai kami untuk kesempurnaan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, silakan untuk memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau sama-sama mengatakan bahwa dasar dari segala yang kita harapkan, bukti dari segala yang kita lihat, imanlah yang memberikan kita kekuatan. Amin. Puji nama Tuhan. Tinggi nama-Mu dipuji. Dasar
mendengarkan nama Tuhan, amin. Kita mau kasih lagi satu pujian kita mau menyampaikan bahwa tak terbayang kebesaran Tuhan dan tidak terbanding kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Kau megah bagi kami Tuhan, haleluya Yesus. Hanya Yesus yang layak ditinggikan, amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita ajaib, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Silahkan pimpin di dalam doa. Mari kita bersatu dalam bentuk doa. Allah Bapa Yesus Kristus memberkati dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami Tuhan dari awal hingga pertengahan ini. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau berkati persembahan kami ya Tuhan. Sucikan kuduskan kiranya persembahan ini berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, apa yang sekiranya masih sisa pada kami, Engkau berkati Tuhan, sehingga apa yang nanti yang sisa pada kami ini akan menjadi berkat tersendiri ya Bapa. Ya Bapak, Engkau juga memberkati orang-orang yang di luar sana mungkin tidak memiliki berkat seperti kami saat ini Tuhan. Engkau berkati menjaga mereka ya Bapak. Karena kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu tidak berkesudahan bagi orang-orang
yang percaya kepada Tuhan. Kau berkati persembahan ini ya Bapa, kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Sambil persembahan diberikan, kita akan mengangkat satu pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, dibuat tanah yang berlubang, menjadi siap dibantu di atas salibah. Ratakan tanah bergelombang, dibuat tanah yang berlubang, menjadi siap dibantu di atas salibah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, dibuat tanah yang berlubang, menjadi siap dibantu di atas salibah. Ratakan tanah bergelombang, dibuat tanah yang berlubang, menjadi siap dibantu di atas salibah. Menjadi siap dibantu, menjadi siap dibantu di atas salibah. Menjadi siap dibantu, menjadi siap dibantu di atas salibah. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia, kasih-Mu amat sangat besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang memulihkan hidup kami. Haleluya Tuhan, haleluya.
Tuhan. Bersyukur padaku kami patut bersyukur ya Tuhan. Kami patut bersyukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau. Karena Engkaulah sumber satu-satunya keselamatan dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu yang telah membebaskan kami ya Tuhan adalah anugerah yang terindah yang kami miliki saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami yang mendengarkan ya Tuhan. Berikan kami hati, telinga sebagai seorang murid ya Tuhan, sehingga apapun yang Engkau sampaikan kepada kami boleh tunduk, kami boleh diam, kami boleh meresapi kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, sehingga firman-Mu ini menjadi benih yang subur dan akan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah keterbatasan hamba-Mu ini Tuhan Engkau pakai, Kau pergunakan menjadi alat-Mu ya Bapa, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin ya. Tuhan Yesus berkati kita semua Bapak Ibu. Kiranya kasih Allah senantiasa menyertai kehidupan kita semuanya, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah saat ini, yang bergabung bersama-sama dengan kami di ibadah online GSC Agaris Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur, kita patut bersyukur Bapak Ibu. Karena apa? Karena Tuhan kita senantiasa menyertai kita di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hari ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kita. Sama seperti lagu yang baru saja kita nyanyikan Bapak Ibu. Dengan apa akan kubalas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kita akan belajar hari ini mengenai hal ini, mengenai lagu yang baru saja kita nyanyikan Bapak Ibu. Kita belajar dari seorang wanita yang dipandang hina, yang dipandang tidak berharga. Siapakah dia Bapak Ibu? Dia adalah seorang wanita yang berdosa Bapak Ibu. Ya. Mari sama-sama kita buka kitab kita di dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan ayat 50 ya. Bapak Ibu yang di rumah boleh buka Alkitabnya. Mari kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita tahu bersama-sama kisah apa yang sedang kita pelajari pada pagi hari ini Bapak Ibu ya. Perikopnya adalah Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ingin nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya,
Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru, ada dua orang yang berhutang kepada seorang perampas tua. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Haleluya Bapak Ibu ya. Tema kita hari ini adalah si pendosa yang berharap anugerah. Kita belajar dari perempuan yang mengurapi Yesus, yaitu perempuan yang berdosa Bapak Ibu. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita terkadang merasa bahwa kita adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kadang-kadang datang sebuah intimidasi kepada kita, ya. Kita mengalami situasi di mana kita merasa kita nggak layak di hadapan Tuhan, sehingga membuat kita menjadi tidak mau untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita rasa kita nggak layak. Kita sudah melakukan dosa. Apalagi kalau kita ingat-ingat dosa kita, mungkin mulai dari dosa besar sampai dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Ya, sebenarnya kalau berbicara dengan dosa, ukurannya sama saja Bapak Ibu. Yang namanya dosa adalah tetap dosa, ya. Tidak ada kecil besar. Ya. Tapi itu yang sedang kita rasakan. Ya. Kita merasa Tuhan, aduh, saya seperti nggak layak untuk beribadah. Saya seperti tidak ada damai ketika saya datang ingin bersekutu, ingin memuji Tuhan, ingin beribadah, ingin pergi ke gereja, ingin pergi ke persekutuan. Tuhan, saya merasa nggak layak Tuhan. Saya ini orang yang berdosa. Kadang-kadang Bapak Ibu, intimidasi seperti ini seringkali datang dalam kehidupan kita. Apakah ini benar Bapak Ibu? Apakah pemikiran seperti ini harus terus kita pertahankan? Ini adalah sebuah pemikiran yang saya katakan adalah pemikiran yang salah Bapak Ibu. Pemikiran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu berasal daripada si iblis yang berusaha mengintimidasi kita, sehingga kita tidak mau bersekutu dengan Tuhan, sehingga kita jauh daripada Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita harus ingat, kita harus camkan dalam hati kita, ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita adalah orang-orang yang berdosa, Tuhan selalu menyediakan anugerahnya bagi setiap kita Bapak Ibu. Jadi mari kita singkirkan pikiran-pikiran seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kita bisa terus bersekutu dengan Tuhan. Tuhan tidak melihat seberapa besar kerohanian Bapak Ibu. Tuhan tidak melihat bagaimana Bapak Ibu luar biasa memuji nama Tuhan. Tapi Tuhan melihat
kesungguhan hati Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Anugerah Tuhan tersedia kepada siapa saja Bapak Ibu. Kita belajar bahwa perempuan berdosa sekalipun Tuhan membuka tangannya, mengizinkan dia mengurapinya Bapak Ibu. Kita akan belajar dari perempuan berdosa ini Bapak Ibu ya. Sebelum kita pergi ke sana, saya akan bacakan dalam Yohanes 3 ayat 16 ya, bahwa anugerah Allah adalah anugerah yang tidak memandang rupa. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan demikian firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan akan pendeta, bukan akan hamba Tuhan, bukan akan pelayan-pelayan Tuhan, bukan akan orang-orang yang rajin ke gereja, tapi akan dunia ini Bapak Ibu. Oleh karena itu apa? Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada setiap kita, supaya apa? Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Allah yang tidak memandang rupa. Nah, Bapak Ibu, dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu, anugerah Allah itu tidak terbatas ya, kepada siapapun Dia berikan, asalkan ini Bapak Ibu. Asalkan dalam 1 Yohanes 1:9 tadi dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni. Jadi kita harus mengaku dosa kita, sehingga Dia adalah Allah yang setia dan adil, yang akan mengampuni kita dari dosa-dosa. Nah, jadi kita harus tanamkan pikiran ini dalam hati, dalam pikiran kita Bapak Ibu. Kita harus camkan itu dalam hati kita supaya kita ingat, ketika kita jatuh lagi dalam dosa, kita harus bangkit lagi Bapak Ibu. Dan anugerah Tuhan tersedia bagi kita. Ketika apa? Ketika kita mengaku, ketika kita terbuka kepada Tuhan, dan kita menyadari kita adalah orang yang berdosa, Bapak Ibu. Dosa atau harmatia, Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani-nya, dosa atau harmatia adalah keadaan yang menyebabkan manusia terpisah dari Allah karena pikiran, sikap, perkataan atau perbuatannya yang salah, Bapak Ibu. Jadi dosa itu adalah suatu keadaan kita di mana kita terpisah dengan Allah. Wow. Bapak Ibu, berbicara dengan kata terpisah dengan Allah ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Gambarannya seperti neraka, Bapak Ibu. Karena neraka itu adalah tempat di mana Allah tidak ada di sana, Bapak Ibu. Kita terpisah dari Allah. Wah, itu sangat mengerikan. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, tidak ada kebenaran di sana, Bapak Ibu. Itulah yang kita alami ketika kita sedang dalam keadaan berdosa. Kita terpisah dengan Allah karena pikiran, karena sikap, perkataan, dan perbuatan kita yang salah. Itu terdapat dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 2, Bapak Ibu ya. Kemudian dosa itu juga adalah memalingkan arah kehidupan dari segala rancangan yang dikehendaki Allah. Artinya apa? Kita melenceng dari rancangannya Allah. Itulah dosa. Ketika kita berdosa, maka apa yang sudah Allah rancangkan dalam kehidupan kita melenceng, Bapak Ibu, keluar dari jalurnya. Itu yang terjadi ketika kita jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa dosa itu sangat mematikan kerohanian kita, membuat kita terpisah daripada Allah, dan membuat rencana Allah yang indah itu melenceng gara-gara kita berdosa. Jadi jangan izinkan dosa menghantui kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan dosa itu artinya adalah kehilangan kemuliaan Allah, Bapak Ibu ya. Kita kehilangan kemuliaannya Allah. Itu yang terjadi ketika kita berdosa. Bapak Ibu, kita harus menyadari betapa mengerikannya dosa ini, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita. Tapi Allah kita adalah Allah yang, sekali lagi saya katakan, Allah yang penuh dengan kasih karunia, Bapak Ibu.
Allah yang penuh dengan anugerah, yang sangat mengasihi anak-anaknya, yaitu kita semua, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu ada gambaran yang akan saya tampilkan di dalam slide, Bapak Ibu, ya. Di antara sebelah kiri kalian ada manusia yang berdosa, ya, sinful, manusia yang berdosa. Kemudian di sebelah bukit yang sebelah kanan kita lihat ada Tuhan, adalah Tuhan yang kudus, ya. Tuhan yang kudus, manusia yang berdosa. Nah, Bapak Ibu, antara manusia yang berdosa dan Tuhan yang kudus, mereka terpisah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dosa membuat kita terpisah daripada Allah, seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu, ya. Dosa itu membuat kita terpisah daripada Allah. Nah, akhirnya manusia punya jarak dengan Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Kita tidak bisa pungkiri, Bapak Ibu, bahwa Allah kita adalah yang kudus. Oleh karena itu, ketika kita berdosa, kita sedang terpisah daripada Allah. Tapi sesuatu yang luar biasa terjadi, Bapak Ibu, ya. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia tidak dapat lagi mengendalikan dirinya. Bahkan hukum Taurat pun sekalipun tidak dapat membuat manusia selamat, Bapak Ibu. Ada satu anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, yaitu Tuhan Yesus yang turun ke bumi, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk mempersatukan manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Oleh karena itu ada salib di tengah sana, maksudnya adalah Tuhan Yesus kita yang menjembatani kita untuk kita berhubungan langsung dengan Allah, untuk kita bisa bersekutu dengan Allah, Bapak Ibu, ya, dengan di dalam anugerahnya yang luar biasa. Itulah yang kita terima ketika kita apa? Ketika kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Bapak Ibu. Hanya dengan mengaku kita percaya dan juga kita mengaku kesalahan kita, dosa-dosa kita, maka kita bisa bersatu dengan Allah, bersekutu dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Bahwa anugerah Tuhan saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang turun ke dunia, yang membuat kita bisa bersekutu dengan Allah kita yang kudus, Bapak Ibu. Kalau di dalam kuliah kami pelajari, Bapak Ibu, ada dosen saya yang bernama Ibu Sarah, ya, Ibu Sarah Sapan pernah mengajarkan bahwa ketika kita bertemu dengan Allah, kita adalah orang yang berdosa. Allah bukan sedang melihat kita sebagai orang yang berdosa, tapi kita sedang mengenakan jubahnya Kristus. Jadi waktu Allah melihat kita, Allah melihat Kristus di dalam diri kita, Bapak. Ketika kita mengaku percaya dan juga mengakui dosa-dosa kita dan mengerjakan keselamatan kita, Bapak Ibu, maka Tuhan melihat kita adalah orang-orang yang sama seperti Kristus, Bapak Ibu. Dan itulah yang membuat kita bisa bersekutu dekat dengan Allah, bisa punya hubungan yang intim dengan Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari perempuan berdosa tadi, ya. Kira-kira apa yang dilakukan si pendosa atau wanita berdosa tadi sehingga ia mendapatkan anugerah daripada Allah, Bapak Ibu, ya. Yang pertama yang kita pelajari dari wanita berdosa tadi, Bapak Ibu, ya, dia adalah seorang yang sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dia sangat sadar siapa dirinya. Dia wanita yang terkenal berdosa di kotanya, Bapak Ibu. Dia wanita yang sangat dikenal orang bahwa dia adalah wanita yang berdosa, dan dia tahu itu, dan dia menyadari itu. Mungkin karena kerasnya kehidupan, Bapak Ibu, makanya dia terpaksa melakukan hal itu. Dia terjebak di dalam hal itu. Dia tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya dia hidup di dalam dosa. Kemungkinan dia adalah seorang pelacur, Bapak Ibu. Jadi hal ini membuat dia tidak dapat bahagia. Dia tidak merasakan damai sejahtera di dalam Tuhan. Karena apa? Karena dia hidup di dalam dosa. Karena dosa membuat dia terpisah daripada Allah. Itulah yang dialami wanita berdosa ini, ya. Ketika dia belum ketemu dengan Yesus. Bahkan uang yang dia dapat pun, berkat yang dia dapat pun, dia tidak bisa nikmati, Bapak Ibu. Karena apa? Karena uang yang dia dapat pun adalah dari uang yang berdosa. Jadi kita bayangkan bagaimana
kehidupan wanita yang berdosa ini, Bapak Ibu. Dia sangat menderita secara batin. Karena dia tidak bisa mengalami damai sejahtera yang sejati, yang berasal daripada Allah, Bapak Ibu. Dia sangat menyadari siapa dirinya. Bapak Ibu, kalau kita bandingkan ya, antara si pendosa dan juga Simon yang pemilik rumah ini, yang di dalam kisah tadi Bapak Ibu adalah seorang Farisi ya. Si pendosa ini sangat menyadari siapa dirinya. Oleh karena itu dia datang kepada Sang Juru Selamat itu, kepada Tuhan, dengan apa? Dia mengurapi kakinya Yesus, Bapak Ibu, bahkan menyekanya dengan rambutnya, artinya mengelap-elap kakinya dengan rambutnya. Dia menuangkan minyak yang wangi. Dia sedang melakukan apa, Bapak Ibu? Dia sedang melakukan sebuah adat ya, adat Yahudi dalam menerima tamu, Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat si Simon, dia malah tidak melakukan hal yang seperti itu. Padahal dia adalah pemilik rumah. Seharusnya dia yang menyambut Yesus dengan baik, dengan membasuh kakinya Yesus. Tapi Simon tidak melakukannya, Bapak Ibu. Simon mengabaikan budaya tersebut. Malahan Simon mengejek, menghina si perempuan berdosa ini, bahkan menghina juga Tuhan Yesus dengan mengatakan tadi, Bapak Ibu, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang yang berdosa. Dalam budaya Yahudi, Bapak Ibu, seorang berdosa dilarang menyentuh seorang nabi. Jadi Simon memperkarakan hal tersebut, Bapak Ibu. Artinya dia sedang menyalahkan bahwa Tuhan Yesus sedang melanggar budaya Yahudi, dan wanita berdosa ini juga sedang melanggar budaya Yahudi. Tapi satu hal yang dia lupa, Bapak Ibu, dia sibuk dengan menilai orang lain, dia sibuk dengan mengejek orang lain. Dia lupa satu hal, dia lupa menyambut Yesus dengan baik sebagai tamunya di rumahnya, Bapak Ibu. Seharusnya dia basuh kakinya, tapi dia lupakan itu. Malah perempuan berdosa tadi yang melakukannya, Bapak Ibu. Ya. Jadi Tuhan menegur hal itu kepada Simon supaya Simon mengerti apa kesalahannya, Bapak Ibu. Nah, seorang perempuan berdosa tadi, Bapak Ibu, dia tahu diri, dia sadar diri, ya, sehingga dia bisa menerima anugerah Allah itu dalam kehidupannya, Bapak Ibu. Dalam 1 Timotius 1 ayat 15 ya, Paulus pernah berkata seperti ini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Paulus mengatakan akulah di antara mereka yang paling berdosa. Artinya apa, Bapak Ibu? Paulus menyadari bahwa dia adalah orang yang sangat berdosa di hadapan Tuhan. Kesadaran diri ini sangat diperlukan dalam kekristenan, Bapak Ibu. Kita sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan kita. Kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa, yang seharusnya kita layak di hadapan Tuhan, tapi karena anugerah Tuhan kita dilayakkan, Bapak Ibu. Tapi kita harus sadar siapa kita di hadapan Tuhan, seperti yang Paulus lakukan di dalam kehidupannya, Bapak Ibu. Dia rasul yang luar biasa dipakai Tuhan. Dia rasul yang hebat, yang mendirikan beberapa gereja yang luar biasa. Tapi dia tidak sombong. Dia tidak megahkan dirinya. Tapi dia sadar bahwa semua itu karena anugerah Tuhan dalam kehidupannya, Bapak Ibu. Waktu Paulus mengatakan hal ini, Bapak Ibu, waktu Paulus berkata, akulah orang yang paling berdosa. Mungkin pada waktu itu dia ingat bagaimana dulu kesalahan yang dia lakukan. Dia membunuh orang-orang Kristen.
Dia kira itu adalah perbuatan yang benar, tapi ternyata itu adalah perbuatan yang sangat menjijikkan, sangat salah di hadapan Tuhan. Mungkin waktu itu dia ingat, aku ini adalah sampah Tuhan. Bapak Ibu, kesadaran diri sangat diperlukan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita tidak memegahkan diri dan tidak menyombongkan diri kita, Bapak Ibu. Karena ada orang-orang sekarang, orang percaya, mereka merasa kerohanian mereka paling eksklusif di antara yang lainnya. Ini yang paling berbahaya, Bapak Ibu. Ketika kita menjadi sombong rohani di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sombong rohani, mungkin kita sombong dengan kemampuan-kemampuan, dengan kehebatan, kekayaan yang kita miliki. Ingatlah satu hal, Bapak Ibu, bahwa semua itu yang kita terima karena apa? Karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Haleluya, Bapak Ibu. Kiranya kita menyadari hal ini. Kiranya kita boleh menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang menyadari diri kita terus di hadapan Tuhan, sehingga kita terus merasa, Tuhan, tanpamu aku tidak ada apa-apanya. Tanpamu siapakah aku ini, ya Tuhan? Ada lagu yang berkata, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Bapak Ibu, ketika kita mengatakan hal ini kepada Tuhan, pujian ini kepada Tuhan, artinya kita sedang menyadari bahwa karena Tuhanlah semua bisa kita dapat, bisa kita raih dalam kehidupan kita ini. Haleluya, Bapak Ibu. Kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Bapak Ibu, kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengetahui, menyadari, serta memonitor inner world atau dunia internal kita. Ya. Daniel Goleman yang mengatakan ini, Bapak Ibu. Ya. Dia berkata bahwa hanya kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengetahui, menyadari, serta memonitor dunia internal kita. Artinya kalau kita sadar diri, kita bisa menguasai, ya, menguasai dan menyadari serta memonitor kehidupan kita, Bapak Ibu, sehingga kita tidak melenceng, sehingga kita tetap berada di dalam jalurnya Tuhan. Itu artinya sadar diri. Kita mengawasi terus kehidupan kita, kita yang mengatur kehidupan kita, ya. Kita yang mengontrol kehidupan kita dengan pertolongan Tuhan. Nah, itu namanya kesadaran diri. Kita belajar bahwa seperti perempuan yang berdosa, seperti yang Paulus katakan, bahwa sadar diri itu sangat penting. Jadi ingat, mari tanamkan dalam hati kita, mari katakan sama-sama dengan saya, sadar diri. Haleluya, Bapak Ibu, ya. Itulah yang bisa membuat kita mendapatkan anugerah daripada Tuhan, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, apa sih yang dilakukan wanita berdosa ini sehingga dia boleh memperoleh anugerah daripada Allah, Bapak Ibu? Yang kedua adalah ia mendengar dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi pada waktu itu wanita berdosa ini mendengar bahwa Yesus datang ke kotanya. Dia mendengar, kemudian dia langsung pergi memberikan yang terbaik yang dia punya untuk Tuhan, Bapak Ibu. Apa yang dia berikan, Bapak Ibu? Ya, dia memberikan Tuhan Yesus. Saya akan bacakan ayat 38, Bapak Ibu. Sambil menangis ia pergi, berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya. Bapak Ibu, air mata adalah sesuatu yang sangat berharga yang kita miliki. Ketika air mata ini tertumpah,
berarti ada sesuatu yang sangat berharga yang kita keluarkan dari air mata kita itu, Bapak Ibu. Kecuali air mata buaya, Bapak Ibu ya. Kalau air mata buaya, itu namanya kebohongan ya. Nah, Bapak Ibu, air mata itu adalah sesuatu yang berharga. Itu yang wanita ini berikan kepada Tuhan Yesus. Dia menangis sambil mengeluarkan air matanya, Bapak Ibu, karena dia tahu dia adalah seorang yang berdosa. Kemudian, Bapak Ibu, dia menyekanya dengan rambutnya. Bapak Ibu, rambut kita ini adalah sesuatu yang berharga. Ada yang bilang bahwa rambut adalah mahkota kita. Makanya kalau kita lihat ada seseorang ya, atau seorang wanita yang rambutnya agak-agak tidak lurus gitu ya, atau kriwil-kriwil gitu, atau keriting ya, pasti yang dia lakukan apa? Smoothing, Bapak Ibu ya. Smoothing. Ya smoothing supaya apa? Supaya kriwil-kriwil tadi, supaya nampak indah, diluruskan, Bapak Ibu. Nah, itu yang orang-orang lakukan. Karena apa? Karena rambut itu adalah mahkota. Jadi bayangkan Bapak Ibu, rambut wanita ini dia berikan untuk Tuhan menyekat kakinya. Kaki, Bapak Ibu ya, bukan tangannya ya, tapi kakinya, tempat orang menginjak-injakkan tanah, kotoran segala macam, tapi dia berikan itu untuk Tuhan. Sesuatu yang berharga yang dia miliki. Bukan hanya itu, bahkan dia berikan minyak wangi yang paling mahal pada zaman itu, Bapak Ibu. Dia berikan untuk Tuhan untuk meminyaki kakinya, Bapak. Jadi satu hal ini kita pelajari, Bapak Ibu, bahwa di dalam mengikut Kristus, ya, untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan itu kita harus benar-benar memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Memberikan apa sih yang terbaik dari kehidupan kita? Kita berikan untuk Tuhan kita. Bapak Ibu, apa sih yang terbaik yang kita miliki di dalam kehidupan ini? Apa yang terbaik yang kita miliki? Coba Bapak Ibu renungkan, tanyakan itu dalam diri Bapak Ibu. Apa yang terbaik yang saya miliki? Apakah uang? Ataukah harta kita, tanah kita, dan lain sebagainya, Bapak Ibu? Saya mau katakan hari ini, Bapak Ibu, bahwa yang terbaik yang kita miliki adalah apa? Hidup kita. Hidup kita ini mencakup semuanya, Bapak Ibu. Harta kita, anak-anak kita, keluarga kita, semua apa yang kita punya. Itulah yang terbaik yang kita miliki, yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Jadi jangan ragu-ragu, jangan perhitungan dengan Tuhan. Jangan perhitungan dengan Tuhan. Berikan yang terbaik, apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan di dalam gereja kita mungkin, ya. Di dalam ibadah-ibadah kita, persekutuan-persekutuan kita, waktu kita juga masih kita berikan kepada Tuhan. Seberapa begitu mari kita berikan waktu kita untuk Tuhan. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan, ya. Jangan lupakan satu hal, Bapak Ibu. Berikan waktu Bapak Ibu untuk Tuhan. Karena itu adalah yang berharga. Apa yang berharga yang kita punya, itulah yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Itulah yang terbaik, Bapak Ibu. Itu hidup kita ini, kita harus serahkan kepada Tuhan. Kalau kita melihat ada kebutuhan di gereja kita, kalau kita melihat ada orang-orang yang ingin dilayani, ada orang-orang yang membutuhkan kebenaran Injil, ada orang-orang yang sedang terpuruk, Bapak Ibu, mari kita layani, mari kita berikan yang terbaik, Bapak Ibu. Karena hanya itu yang bisa kita berikan untuk Tuhan, ya. Hidup kita, tiada yang lain. Bapak Ibu, kita harus belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu? Karena Tuhan juga berikan yang terbaik untuk kita. Tuhan berikan apa yang terbaik yang Dia punya, yaitu anaknya sendiri yang tunggal. Dia berikan untuk kita. Karena Dia sangat mengasihi kita, Bapak Ibu. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, kita katakan saya adalah orang yang mengasihi Tuhan, maka
buktinya adalah kita memberikan yang terbaik, memberikan hidup kita bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita renungkan ini di dalam kehidupan kita. Apakah benar saya hari ini sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Atau saya masih setengah-setengah hati saya beribadah kepada Tuhan, saya membantu di dalam pelayanan-pelayanan gerejawi, saya menolong orang lain. Apakah masih setengah-setengah hati? Ya, itu harus menjadi sebuah pertanyaan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak tanggung-tanggung merasakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Bapak Ibu ya. Mari jangan perhitungan dengan Tuhan Bapak Ibu. Karena Tuhan tidak pernah perhitungan dengan kita. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu ya, kita belajar dari wanita berdosa ini ya. Apa yang membuat dia bisa mendapatkan anugerah itu? Anugerah pengampunan itu daripada Tuhan. Dia fokus kepada Tuhan. Dia fokus kepada Tuhan Yesus yang saat itu ada di sana, di kotanya Bapak Ibu. Dia datang menghampiri. Dia tidak peduli orang-orang menghina dia. Dia tidak peduli dengan Simon Petrus yang tuan rumah pada waktu itu, yang menghina dia, yang menghujat dia waktu itu. Tapi dia tetap memberikan apa yang dia bisa lakukan untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya bisa dosanya diampuni Bapak Ibu ya. Wanita ini tidak peduli dengan hinaan, dengan orang-orang di sekitarnya. Bahkan ia melanggar budaya pada waktu itu Bapak Ibu. Karena satu hal yang dia inginkan, yaitu anugerah Tuhan, anugerah pengampunan itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita ya, kita juga harus fokus pada Tuhan. Karena apa? Karena waktu kita ingin dekat dengan Tuhan, pasti ada tantangan ya. Untuk mencapai tangga berikutnya Bapak Ibu, ada harus tantangan proses yang harus kita lewati. Dan proses ini tidak mudah Bapak Ibu. Mungkin kita jatuh bangun ya. Tapi itulah proses yang harus kita lewati. Kalaupun kita jatuh, mari kita bangkit lebih semangat lagi, lebih luar biasa lagi. Mari andalkan Tuhan kita Bapak Ibu ya. Mari fokus kepada Dia. Tuhan, aku hanya inginkan Engkau dalam kehidupanku, tiada yang lain di dunia ini Tuhan. Sampai kita bisa berkata kepada Ibu seperti itu Tuhan, kepada Tuhan. Bapak Ibu, sampai Tuhanlah yang menjadi satu-satunya yang paling berharga yang kita miliki dalam kehidupan kita. Sampai kita ingin benar-benar terus bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena itu kita perlu fokus dengan Tuhan. Bapak Ibu, kemenangan ini bisa diraih ya, dengan satu hal. Apa itu? Kita harus dekat dengan Tuhan. Itu yang membuat kita tidak bisa jatuh lagi. Itu yang membuat kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Kita harus punya kedekatan dengan Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan Bapak Ibu. Karena kedekatan kita lah yang membuat kita tetap kuat. Karena apa? Bukan dengan kekuatan kita bisa melalui segala sesuatunya. Tapi karena kekuatan Allah, karena tangan yang kuat itu Bapak Ibu, yaitu tangan Tuhan kita. Dia yang membuat kita kuat, bukan kita sendiri. Kita sebentar saja Bapak Ibu bisa dijatuhkan oleh iblis. Mudah sekali kita jatuh. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita tetap kuat. Jadi harus ada kedekatan dengan Tuhan. Seperti yang dilakukan wanita berdosa ini, dia tetap dekat kepada Tuhan. Dia tidak peduli dengan hinaan orang-orang di sekitarnya. Tapi dia mau tetap dekat dengan Tuhan. Dia menyekat kakinya, dia mau tetap dekat Tuhan sampai dia mendapatkan anugerah itu. Kita juga mari dekat terus dengan Tuhan. Caranya gimana? Gampang begini. Bersekutulah terus dengan Tuhan. Bangunlah mesbah-mesbah kita di rumah. Jangan sampai bolong-bolong, Ibu. Karena ketika kita tidak bangun mesbah kita di rumah, tidak bangun persekutuan kita di rumah, kita biarkan anak-anak kita tidak berdoa,
Kita biarkan anak-anak kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Kita biarkan diri kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Istri kita, suami kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Maka iblislah yang menjadi penguasa di dalam keluarga kita, Bapak Ibu. Tapi ketika kita menjadi orang-orang yang terus ingin membangun mesbah dengan Tuhan, yang punya persekutuan yang baik dengan Tuhan, seperti yang Ayub lakukan, Bapak Ibu. Dia adalah seorang yang saleh. Dia terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Bahkan dia jaga anak-anaknya untuk terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Hanya dengan hal itulah kita bisa tetap berhasil dalam kehidupan rohani kita, Bapak Ibu. Maka oleh karena kita harus fokus pada apa yang kita tuju. Fokus kita akan menentukan apa yang kita capai, Bapak Ibu. Fokus kita akan menentukan apa yang menjadi sasaran kita di dunia ini. Kalau fokus kita adalah mamon, adalah kekayaan, adalah harta duniawi, maka harta duniawi yang menjadi Tuhan, Bapak Ibu. Tapi kalau fokus kita adalah Tuhan, maka dialah yang menjadi Allah yang sejati dalam hidup kita, yang memimpin kita, Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, ya. Itulah yang harus kita pelajari, bahwa kita harus fokus dengan Tuhan. David Plat mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Kita sadar bahwa kita diselamatkan bukan hanya untuk diampuni dari dosa atau diberi jaminan kekal di surga, tapi kita diselamatkan untuk mengenal Allah. Maka kita pun memiliki hasrat akan Dia. Kita begitu mengingininya sampai kita meninggalkan segala sesuatu supaya dapat mengalami Dia. Bapak Ibu, ketika kita diselamatkan dari dosa, kita mendapatkan anugerah itu dari Tuhan kita, Bapak Ibu, maka seharusnya kita memiliki hasrat akan Dia. Kita selalu menginginkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita ingin terus mengalami Dia. Itulah yang benar, yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita ketika dosa kita diampuni, ketika kita mendapatkan anugerah Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Oswald Chambers pernah mengatakan hal seperti ini, Bapak Ibu, ya. Anugerah Allah adalah mutlak dan tak terbatas, dan karya keselamatan melalui Yesus itu sempurna dan telah diselesaikan untuk selamanya. Keselamatan itu sekekal tahta Allah. Namun saya harus berusaha mengerjakan keselamatan itu. Dalam Filipi 2 ayat 12, ya. Berarti saya bertanggung jawab untuk menggunakan apa yang telah Dia berikan kepada saya. Saya harus menyatakan kehidupan Yesus dalam kehidupan saya. Kalau kita diselamatkan, Bapak Ibu, maka kerjakanlah keselamatan kita. Kita harus menyatakan kehidupan Yesus di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Kiranya kebenaran ini boleh memberkati setiap kita. Ada 3 hal yang kita pelajari dari wanita berdosa ini, Bapak Ibu. Untuk mendapatkan anugerah daripada Tuhan, dia melakukan 3 hal. Dia sadar dirinya di hadapan Tuhan. Dia mendengar dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan dia tidak perhitungan dengan Tuhan, Bapak Ibu. Dan dia fokus kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kita belajar 3 hal dalam kehidupan kita supaya kita bisa benar-benar menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan seperti wanita yang berdosa ini, Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Kita harus menyadari itu. Dan oleh karena Tuhanlah, maka kita bisa menerima anugerah tersebut, Bapak. Mari kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Lagu firman Tuhan tadi kita naikkan sekali lagi, Bapak Ibu. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Sambil kita menyanyikan pujian ini, kita renungkan kepada firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Mari kita hidupi firman Tuhan ini supaya dia menjadi benih yang subur dan bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu saja Tuhan, kami memiliki harapan. Kami memiliki masa depan yang indah.
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan kami balas segala kebaikan-Mu segenap hatiku. Ya Tuhan, menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Sekali dengan apa kan ku balas? Oh Tuhan, dengan apa Kamu segenap hatiku. Menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Selamanya ku bersyukur padamu, padamu selamanya. Kami mau bersyukur kepada Tuhan kami karena anugerah-Mu Tuhan. Dengan apa kan kami balas Tuhan selain memberikan hidup kami bagi-Mu ya Tuhan, memberikan yang terbaik yang kami punya dan kami bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Anugerah-Mu begitu besar dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau sungguh ajaib ya Allah kami. Terima kasih. Tiada yang dapat kami balas ya Tuhan, sebab begitu besar anugerah-Mu itu ya Bapa. Begitu besar kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari tuntun kami Bapa menjadi anak-anak-Mu yang selalu memiliki kesadaran diri di hadapan Tuhan. Mari Tuhan tuntun kami untuk kami terus bisa memberikan yang terbaik yang kami punya untuk Tuhan. Dan tuntun kami Tuhan untuk tetap fokus kepada Tuhan, untuk tetap bersekutu dengan Tuhan, membangun mesbah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Tuhan hidup di dalam hati kami, dan kami menjadi anak-anak-Mu yang mengalami perubahan, mengalami kebangunan rohani dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini beribadah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kiranya mereka boleh mengalami Allah dan terus merindukan Allah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus yang terus berbicara kepada mereka, sehingga kuasa-Mu sempurna dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami perubahan, mereka mengalami pertobatan, mereka mengalami kedekatan yang begitu intim dengan Tuhan. Ini yang kami imani ya Bapak, bersama-sama di tempat ini. Dalam situasi yang saat ini sedang terjadi juga ya Tuhan, kami tetap percaya bahwa hal ini pun tidak akan menghalangi kami ya Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan. Meskipun bangsa kami saat ini mengalami wabah ya Tuhan, tapi wabah ini kami percaya tidak akan menghalangi untuk kami tetap bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus mau berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk doa syafaat dan menuntut kita dalam doa.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya firman Allah memberkati setiap kita pada hari ini. Dan biarlah melalui kebenaran ini kembali menguatkan iman kita dan hari-hari yang akan kita lewati bersama di tengah-tengah kesulitan yang masih terus kita rasakan. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa dengan kita menaati, menghormati dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan dikuatkan oleh-Nya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih buat hamba Tuhan Ruyuda yang sudah menyampaikan hambanya yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan yang mendengarkan pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syafaat, tentunya berdoa buat bangsa dan negara kita, berdoa buat gereja Tuhan yang ada di tempat ini, berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, dan tentunya doa orang benar jika yakin didoakan besar kuasanya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama menghormati hadirat Tuhan di tempat ini, para pelayan-pelayan Tuhan dan juga jemaat yang ada di rumah. Mari kita mengangkat pujian kita. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak dimuliakan. Haleluya, Yesus. Bapa terima kasih. Engkau Allah yang layak ditinggikan selama-lamanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah telah menyertai ibadah kami dari awal sampai saat ini. Dan kami yakin dan percaya pada ibadah ini membangkitkan iman kami kepadamu, membawa kami semakin cinta dengan Tuhan, membawa kami boleh merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hari demi hari rasa syukur dan rasa cinta kami kepada Tuhan akan terus bertambah-tambah. Nama Tuhan terus dimuliakan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa mengangkat setiap
sehingga pemerintahan kami dapat melakukan sesuatu untuk menangani COVID-19 ini dengan baik ya Tuhan. Setiap himbauan-himbauan yang diberitakan kepada setiap masyarakat yang ada, kiranya ini dapat direspon dengan baik sehingga COVID-19 ini akan berakhir dan kami boleh menikmati kembali kehidupan kami, kebebasan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kembali memuji-muji Tuhan, bersekutu di rumah Tuhan bersama-sama dengan umat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat pemerintahan kami, presiden kami dan wakil presiden dan seluruh kabinet dan jajarannya. Kiranya Tuhan yang akan menolong, memberkati kesehatan mereka sehingga mereka dapat melakukan bagian mereka untuk memimpin bangsa ini dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa berkati juga para medis yang saat ini sedang terus berjuang. Kiranya Engkau Allah yang menutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu sehingga mereka juga Tuhan di dalam perlindungan Tuhan mereka boleh terus semangat untuk melayani setiap pasien yang terpapar COVID-19, bahkan pasien yang kena penyakit yang lain. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau ialah yang menjadi kekuatan mereka, Engkau lah yang menjadi harapan mereka, dan kiranya kasih-Mu boleh dicurahkan di dalam kehidupan mereka. Penghiburan Engkau Tuhan yang takkan dalam hati mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan buat orang-orang yang terpapar COVID-19 ini, kiranya kesembuhan daripada Tuhan curahkan dalam tubuh mereka, dalam perjuangan mereka untuk sembuh. Pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kiranya Engkau Allah boleh berbelas kasih atas mereka dan menyatakan kasih-Mu sehingga kesembuhan boleh terjadi dalam tubuh mereka. Obat-obatan yang mereka konsumsi dan juga hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kiranya itu boleh menyertai kehidupan mereka sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan ilahi. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami, aparat kepolisian dan juga TNI Polri. Kiranya Tuhan yang akan memberkati dan menolong mereka, kesehatan kekuatan mereka diberkati oleh Tuhan sehingga mereka akan mengamankan bangsa kami ini dengan baik ya Tuhan, sehingga membuat di mana kami ada bangsa kami ini menjadi aman. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa kiranya damai dari Allah boleh dicurahkan atas bangsa ini sehingga bangsa ini boleh mengalami kesatuan dan akan terus bertumbuh, akan terus berkembang. Ekonomi kami diberkati oleh Tuhan, masyarakat diberkati oleh Tuhan. Kami yakin Tuhan dan percaya bahwa Engkaulah sumber segala-galanya atas bangsa ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat gereja Tuhan yang ada di sini. Berkatilah gereja di SCA Kalisanata ini, kiranya menjadi berkat dan menjadi terang sehingga banyak jiwa-jiwa yang terus dimenangkan kepada Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimurnikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, kiranya Engkau Allah yang akan terus menyatakan kasih-Mu dan melalui program-program yang ada semakin diberkati oleh Tuhan dan semua dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, berkatilah mereka supaya mereka terus bertumbuh di dalam iman mereka, bertumbuh di dalam pengenalan mereka akan Tuhan, dan semakin kuat mereka percaya kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan dan kekuatan jemaat Tuhan. Berkatilah mereka semua Tuhan, berkati pekerjaan dan usaha mereka ditambah-tambahkan oleh Tuhan sehingga mereka terus terpenuhi segala apa yang menjadi keperluan mereka. Ya Tuhan, berkati rumah tangga yang ada, dan Tuhan menolong mereka semua sehingga memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang kuat di dalam Tuhan, keluarga yang satu yang memuliakan Allah. Ya Tuhan, kami juga berdoa, berkatilah setiap apa yang menjadi pergumulan mereka. Kiranya setiap harapan mereka di dalam Tuhan Engkau berkati, Engkau berikan jalan keluar, dan pertolongan-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka.
Ya Tuhan Yesus, terpuji-pujilah Engkau selama-lamanya di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, berkatilah seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan pakai terus di dalam melakukan yang terbaik, melakukan bagian mereka dengan hati yang sungguh-sungguh melakukannya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Dan juga kami berdoa, berkati juga yang menjadi kerinduan kami dalam gereja ini untuk pembangunan gereja. Menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Setiap perjuangan kami yakin dan percaya bahwa ada hasil yang kami raih karena Tuhan bersama dengan kami, maka gereja Tuhan dapat terbangun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Dan juga Tuhan, kami mengingat kota di mana kami ada. Berkatilah kota Sangatta ini Tuhan, pemerintahan kami, seluruh instansi, baik itu perusahaan-perusahaan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati dan membuat semua boleh berjalan dengan baik. Kelancaran yang daripada Tuhan akan terus mengalir dan menjadi nyata di kota Sangatta ini Tuhan. Kami berdoa supaya pengangguran boleh semakin sedikit dan biarlah banyak orang yang bekerja. Sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami yakin dan percaya bahwa setiap masyarakat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari sebelum kita pulang dan menutup ibadah ini, mari mengangkat hati kita kepada Tuhan, memandang kepada kebesarannya dan menerima berkat anugerah yang daripadanya. Namun sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah damai sejahtera meluruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat anugerah daripada Allah kita, keselamatan yang telah dianugerahkan atas kita oleh Yesus Kristus, dan persekutuan, penyertaan serta penghiburan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput setiap kita yang percaya kepada-Nya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu, dan kami menutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang telah diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan.